Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Today sermon pada hari ini bertemakan kesetiaan. Kita baca dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 10b, demikian firman Tuhan. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Pesan Tuhan ini disampaikan kepada jemaat yang ada di Smyrna melalui Rasul Yohanes. Memang ada 7 jemaat yang diperintahkan oleh Tuhan untuk disampaikan pesan-pesan Tuhan kepada Rasul Yohanes, dan salah satunya adalah Smyrna. Dan hanya 2 jemaat Tuhan yang dipuji oleh Tuhan. Pertama Smyrna, dan yang kedua adalah jemaat yang ada di Philadelphia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaannya, mengapa jemaat Tuhan di Smyrna itu dipuji oleh Tuhan? Karena mereka setia sekalipun keadaan mereka itu tidak baik. Kalau kita baca di dalam ayat 8-9, saya bacakan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Saudara-saudara, mengapa jemaat Smyrna dipuji oleh Tuhan? Karena mereka adalah jemaat yang setia sekalipun keadaan mereka itu tidak baik. Saya katakan tadi, kalau kita baca tadi, mereka adalah jemaat yang miskin karena Tuhan berkata, sekalipun engkau tidak kaya, itu berarti mereka miskin. Mereka itu mengalami aniaya, mereka itu difitnah, mereka itu diperlakukan dengan tidak adil. Oleh karena mereka itu berada di dalam wilayah, dalam jajahan pemerintahan Romawi pada saat itu. Dan mereka juga mendapatkan perlakuan dari orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesetiaan itu memang tidak mudah, saudara. Karena kesetiaan itu harus dibuktikan melalui proses kehidupan yang sulit. Kesetiaan itu dibutuhkan dalam sebuah hubungan. Saudara, hubungan seperti apa yang tidak membutuhkan kesetiaan? Saudara-saudara, dalam keluarga dibutuhkan kesetiaan. Karena dalam keluarga itu adalah hubungan antar suami, istri, orang tua, anak, dan seterusnya. Kesetiaan itu dibutuhkan dalam sebuah hubungan, dalam pekerjaan, dalam sebuah komunitas-komunitas tertentu, dalam persahabatan atau dalam pertemanan. Oleh karena kesetiaan itu akan membuat sebuah hubungan itu menjadi sangat harmonis. Begitu pula dalam hubungan kita dengan Tuhan. Pasti Tuhan menghendaki sebuah kesetiaan. Saudara-saudara, karena itu berbicara soal kesetiaan, maka itu berbicara soal hubungan. Kesetiaan itu akan menunjukkan siapa saudara, siapa saya. Oleh karena kata setia di dalam Wahyu pasal 2 ayat 10, ya, kata setia itu ditulis dalam bahasa aslinya atau bahasa Yunaninya itu pistos. Pistos itu memang berarti setia, tetapi juga berarti dapat dipercaya. Pistos itu juga berarti beriman. Bukan beriman, ya namanya beriman, tetapi sungguh-sungguh beriman. Pistos juga itu berarti orang yang memiliki komitmen yang kuat. Karena itu saudara-saudara, firman Tuhan mau mengatakan kepada kita semua bahwa hanya orang-orang yang dapat dipercaya, hanya orang-orang yang sungguh-sungguh beriman, hanya orang-orang yang memiliki komitmen yang kuat, atau dengan kata lain, hanya orang-orang yang setia, itulah yang akan menerima mahkota kehidupan. Sesuai dengan pembacaan kita tadi di dalam
Wahyu 2 ayat 10, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan itu hanya bisa kita raih bagi orang yang setia kepada Tuhan, yang dapat dipercaya, yang beriman sungguh-sungguh dan memiliki komitmen yang kuat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena kesetiaan itu harus melalui proses ujian kehidupan. Memang itu tidak mudah. Saudara, sebagai orang yang percaya kepada Yesus dan juga kita dalam jemaat Tuhan, kita tidak perlu heran, kita tidak perlu kaget, atau kita bersungut-sungut, kita kecewa dengan Tuhan karena kita mengalami masalah. Semua itu adalah sebuah ujian untuk bisa menunjukkan siapa saudara dan siapa saya dalam hubungannya kita dengan Tuhan. Saudara-saudara, mari kita melihat contoh dalam Alkitab. Satu saja, Abraham. Abraham telah melewati proses kehidupan yang tidak mudah. Yang pertama, Allah memerintahkan supaya dia keluar dari negerinya, keluar dari sanak saudaranya, keluar dari zona yang nyaman. Abraham bukan orang miskin. Abraham itu adalah orang kaya, keluarganya kaya. Tetapi Allah memerintahkan supaya dia keluar, tinggalkan sanak saudaranya, tinggalkan orang tuanya. Dan kemudian dia pun tidak keberatan, walaupun Tuhan tidak menunjukkan kemana arah tujuannya. Dia mengikuti saja apa yang Tuhan perintahkan. Saudara-saudara, kemudian saudara, Allah meminta anak satu-satunya yang 25 tahun diharapkan untuk dia bisa memiliki anak. Dan setelah Allah memberikan dia anak, maka Allah meminta untuk dikorbankan. Saudara-saudara, ujian yang sangat berat dialami oleh Abraham, dan juga ujian-ujian yang kita alami mungkin tidak seberat apa yang dialami Abraham. Ujian-ujian yang kita alami dalam hidup kita pun tidak seberat seperti apa yang dialami Ayub. Namun ujian itu harus ada untuk menunjukkan siapa kita sesungguhnya di hadapan Tuhan. Allah menuntut kesetiaan, saudara-saudara, dan Abraham telah menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan. Saudara-saudara, dan Allah mendapatkan Abraham itu memang benar. Dia adalah orang yang dapat dipercaya. Dia adalah orang yang beriman sungguh-sungguh kepada Allahnya. Dan dia betul-betul adalah orang yang membuktikan kesetiaannya kepada Allahnya. Saudara-saudara, Alkitab mencatat ada berkat yang luar biasa yang Abraham dapatkan. Yang pertama, dia mendapatkan gelar Bapak orang beriman. Saudara-saudara, itu tercatat di dalam firman Tuhan, Bapak orang percaya. Dan yang kedua, janji Tuhan digenapi. Apa yang dijanjikan oleh Tuhan itu tergenapi. Allah memberkati Abraham sampai pada anak cucunya, dan sampai pada turunan-turunannya, generasi ke generasi, sampai pada generasi di zaman milenial ini, abad 21. Dan itu akan seterusnya sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kita tahu bahwa turunan dari Ishak, anak yang dijanjikan, itu adalah umat Israel. Saya tidak usah menyampaikan seperti apa umat Israel atau bangsa Israel sekarang. Adalah bangsa yang sangat diberkati, bangsa yang pintar, saudara-saudara. Dan juga turunan Ismail, saudara-saudara, itu juga diberkati, lepas dari dari hal-hal yang lain, saudara. Tetapi Tuhan juga menjanjikan Ismail itu akan menjadi bangsa yang diberkati Tuhan juga. Sekarang adalah orang-orang Arab, namun mereka bukanlah bangsa pilihan Tuhan. Itu sesuai dengan janji Tuhan.
Itulah sebabnya saudara-saudara, saya bisa menyimpulkan today sermon pada hari ini. Jadilah orang-orang yang setia. Jadilah orang-orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Jadilah orang yang sungguh-sungguh beriman, bukan hanya sekedar beriman, tetapi kita membuktikannya itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadilah orang yang memiliki komitmen untuk tetap setia kepada Tuhan sampai mati. Jangan kita cepat putus asa, jangan kita cepat-cepat kecewa dengan apa yang kita alami saat ini. Tetap kuat. Sekali lagi, pegang akan janji Tuhan. Bagi orang yang setia, bagi orang yang dapat dipercaya, maka firman Tuhan mengatakan bahwa kesetiaan itu akan mendapatkan mahkota kehidupan. Dan ada selalu pengharapan di dalam Tuhan. Saudara-saudara, sebagai ayat yang terakhir di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13, firman Tuhan berkata demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara tidak usah cemas, sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia, adalah Allah yang adil. Dia tahu batas kemampuan saudara, Dia tahu batas kemampuan saya. Sekalipun Dia mengizinkan itu, Dia tahu bahwa kita bisa menanggungnya, karena Dia selalu menyertai kita semua. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Mari saya ajak kita semua berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan bagi kami semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah firman Tuhan dapat membawa kami untuk semakin kami setia kepada Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang dapat dipercaya. Kami menjadi orang-orang yang sungguh beriman kepada Tuhan. Dan kami memiliki komitmen yang kuat untuk kami menjalani kehidupan, untuk terus bersandar kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, dan kami berkomitmen untuk setia sampai mati. Kami percaya janji-Mu itu ya dan amin. Tuhan pun tahu akan kemampuan kami, dan kami percaya juga kami pasti akan memiliki janji-janji Tuhan, sebab itulah janji-Mu. Janji-Mu tidak pernah berdusta. Apa yang Tuhan firmankan selalu Tuhan genapi. Berkati setiap telinga yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Kami yakin dan percaya kami selalu hidup dalam anugerah Tuhan yang akan terus membawa kami untuk kami selalu berkemenangan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.